Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Sabto Nugroho Hadi. Pada pagi hari ini, kita akan sama-sama melihat dan berdiskusi tentang apa kaitannya antara kultur jaringan tanaman atau suatu teknik untuk menumbuhkan sel, protoplas, atau bagian-bagian lain dari tanaman, suatu tanaman, dalam suatu media buatan yang dilakukan secara steril atau aseptis, yang fungsinya untuk kemudian agar tanaman tumbuh dan berkembang menjadi suatu tanaman yang utuh. Lalu kita hubungkan dengan teknik rekayasa genetik tanaman, yang sama-sama kita tahu dan kita pelajari di dalam ilmu bioteknologi. Baik, kita mulai saja. Kultur jaringan dalam rekayasa genetik tanaman itu seperti apa? Ini capaian pembelajaran yang ingin dipenuhi ketika mahasiswa mengikuti kuliah saya terkait dengan kultur jaringan tanaman dan kemudian aplikasinya yang dihubungkan dengan teknik rekayasa genetika tanaman. Kemudian ini adalah materi yang akan disampaikan. Oke, baik. Kita paham bersama bahwa ada istilah dalam bioteknologi yang disebut dengan rekayasa genetika. Apa itu rekayasa genetika? Rekayasa genetik itu bagaimana kita memanipulasi, merekayasa gen dari suatu organisme yang tujuannya untuk meningkatkan mutu atau kualitas dari organisme hasil rekayasa itu dengan prinsip-prinsip tentu, prinsip-prinsip di teknologi. Nah, ini adalah bagaimana kultur jaringan posisinya di dalam suatu teknologi rekayasa genetik. Kalau kita perhatikan di sini, nomor satu, ketika kita ingin melakukan suatu rekayasa genetik tanaman, maka yang dilakukan adalah kita mengkonstruksi suatu molekul rekombinan dengan tahapan pertama kita identifikasi dan isolasi gen yang kita inginkan, kemudian kita seleksi dan kita ligasi atau kita sisipkan dalam vektor yang kita sesuaikan, yang misalkan kita gunakan vektor cloning, baru kemudian kita bisa transformasikan ke, ini seharusnya bukan plasmid, tapi ke bakteri inang atau sel inang. Kemudian di situ sel inang yang sudah mengandung vektor yang sudah disisipi oleh gen target, kemudian kita lakukan seleksi. Tahap kedua, kita lakukan transformasi atau pemindahan gen dari host cell atau sel inang bakteri, misalkan, ke mana? Ke target kita, misalkan adalah tanaman. Tentu pada rekayasa genetik tanaman, kita targetnya adalah tanaman. Dengan perantara apa pemindahan tersebut? Gen dapat dipindahkan atau transformasi dengan cara bantuan agrobakterium atau bakteri tanah, ini kelompok bakteri tanah, bisa juga secara langsung dengan biolistrik atau mikroinjeksi atau elektroporasi. Berikutnya, ini yang adalah posisi dari rekayasa genetik dan kaitannya dengan kultur jaringan. Jadi bagaimana kemudian tanaman yang sudah ditransformasi oleh gen target,
kemudian ditumbuhkan dalam suatu medium atau media kultur yang aseptis, yang disesuaikan dengan kebutuhan kandungan-kandungannya, misalkan adanya ZPT atau zat ngatur tumbuh, atau kemudian unsur hara makro dan mikro dan seterusnya. Dengan lingkungan yang tentu dikendalikan oleh kita ya secara aseptis. Kemudian kita pacu dia agar dia bisa tumbuh hingga kalus. Kalus kemudian mengalami pertumbuhan dan dia akan menjadi tanaman yang sempurna yang kita sebut dengan plantlet. Jadi kultur jaringan ini sangat penting dalam teknologi rekayasa genetik. Karena pada ujungnya adalah ketika kita ingin menghasilkan tanaman yang kita rekayasa secara genetik, maka kita butuh tahapan kultur jaringan untuk bisa menjadikan sel yang kita transformasi atau kita buat dia kemudian mengandung gen target, supaya bisa tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang utuh dan sempurna atau disebut dengan planet. Baru kemudian planet ini yang kita bisa tanam atau lebih lanjut dibudidayakan secara luas. Jadi kultur jaringan itu sangat penting perannya karena dia memfasilitasi proses transformasi genetik. Sebelum memulai transformasi genetik, biasanya gen atau konstruk gen, misalnya gen yang sudah disisipkan dalam suatu vektor, itu kemudian membutuhkan suatu sel inang. Nah, sel inangnya itu dapat kita siapkan dari teknik kultur jaringan untuk proses transformasi. Jadi ketika kultur jaringan kemudian kita lakukan, maka kita dalam teknik kultur jaringan kita akan membuat kalus atau mengembangkan kalus dari expand tanaman tertentu, dari bagian tanaman tertentu, kemudian kalusnya itu ketika sudah terbentuk di dalam media tertentu, media buatan dan aseptis, maka baru kita bisa gunakan kalus itu untuk host atau sel inang untuk proses transformasi genetik dari tanaman yang ingin nanti kita lakukan menjadi tanaman utuh yang hasil rekayasa genetik. Setelah transformasi nanti selesai, kalus yang sudah ditransformasi harus tetap ditumbuhkan pada medium yang bernutrisi dengan ruangan yang tentu terkendali agar proses regenerasi tanaman, agar proses pertumbuhan kalus menjadi tanaman utuh bisa kemudian terjadi dengan baik. Nah, ini adalah gambaran bahwa teknik kultur jaringan di mana posisinya ketika kita kaitkan dengan rekayasa genetik tanaman. Di sini prosesnya, teknik kultur jaringan posisinya. Jadi ketika kita ingin misalkan mengembangkan tanaman toleran terhadap logam misalkan atau metal, maka apa yang kita lakukan mencari tahu gennya apa dari tanaman tersebut, lalu kita isolasi DNA dan gen targetnya, lalu kita sisipkan pada vektor, misalkan ini adalah vektor TI atau plasmid TI, kemudian vektor rekombinan, ini kita transformasikan kemana? Ke agrobakterium, sel agrobakterium, bakteri agrobakterium. Tujuannya untuk apa? Ini bakteri agrobakterium dapat menjadi perantara pemindahan gen yang kita inginkan ke sel tanaman. Ini mohon maaf, ini harus saya pindahkan dulu. Nah, ini kemudian setelah
eh, agrobakterium mengandung gen-gen yang ditargetkan, lalu kemudian kita pindahkan ke dalam suatu mediumnya itu sudah di situ ada sel inang tanaman atau bagian-bagian tanaman yang sudah siap untuk proses transformasi. Nah, ini adalah tahapan awal di mana di sini host inang atau inang yang siap ditransformasi ini sudah eh, dilakukan penumbuhan di dalam media kultur jaringan. Lalu kemudian agrobakterium atau sel bakteri dipindahkan ke sini, dikultur ke sini, lalu kemudian setelah itu kita lakukan seleksi biasanya, mana kira-kira kalus-kalus yang sudah mengandung sel atau target-target gen yang kita inginkan bisa dilakukan dengan cara misalkan menggunakan vektor, menggunakan PCR, dan seterusnya. Lalu kemudian kalus yang sudah mengandung gen yang kita targetkan atau yang kita rekayasa, lalu kemudian kita terus pelihara sehingga dia tumbuh menjadi tanaman yang utuh. Lalu setelah dia tumbuh menjadi tanaman utuh, kita aklimatisasi, kita pindahkan ke lingkungan yang baru. Di situ kita akan coba untuk lakukan karakterisasi berdasarkan fenotipe, dan dia di sini tanamannya kita coba ditambahkan misalkan logam-logam berat sehingga harapannya dia mampu bertahan dalam logam berat atau lingkungan yang memang tercekam. Lalu kemudian setelah kita yakin proses ini, tanaman ini bisa memiliki sifat unggul, misalkan tahan terhadap logam, maka kemudian kita bisa kembangkan lebih lanjut tanaman transgenik ini untuk apa? Untuk misalkan dia ditanam di lingkungan yang tercemar logam berat misalkan. Karena dia memiliki ketahanan terhadap logam berat. Nah, manfaat rekayasa genetik banyak ya, rekayasa genetik tanaman khususnya. Ini sebenarnya kaitannya dengan bioteknologi. Misalkan kita dengan teknik ini bisa meningkatkan produktivitas tanaman rekayasa sehingga hasilnya menjadi lebih banyak, atau juga kita merekayasa tanaman transgenik atau tanaman budidaya yang punya kemampuan tahan atau resisten terhadap cekaman biotik, misalkan cekaman terhadap hama tertentu atau penyakit tertentu. Kemudian bisa juga kita rekayasa tanaman itu tahan terhadap cekaman abiotik, misalkan cekaman kekeringan, kadar garam yang tinggi, suhu panas, suhu dingin, logam berat, atau genangan air. Juga bisa teknik rekayasa genetik itu digunakan untuk menghasilkan tanaman yang mampu memproduksi metabolit-metabolit sekunder. Juga bisa digunakan untuk tanaman yang kemudian kita ingin tingkatkan kualitas nutrisinya. Kita sudah belajar bersama di bioteknologi kemarin, itu ada golden rice yang mana tanaman itu kaya akan provitamin A. Kemudian ada juga aplikasinya tanaman hasil rekayasa genetik itu mengandung vaksin sehingga kita bisa mengkonsumsi tanaman itu, misalkan buahnya, dengan harapan vaksin bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui tanaman itu. Ini adalah gambaran bagaimana kita memilih eksplan untuk kultur dalam rekayasa genetik. Pemilihan jenis eksplan untuk transformasi genetik biasanya bergantung dengan jenisnya apa, kultur apa yang kita akan gunakan, kemudian tujuannya, dan spesies tanaman yang sumber eksplan yang akan kita gunakan. Beberapa jenis eksplan untuk transformasi pertama adalah kotiledon, yaitu bagian-bagian daun embrionik yang pertama yang tumbuh setelah biji mengalami perkecambahan. Biasanya caranya dia dipotong secara aseptis, kemudian
bagian tersebut dipindahkan ke dalam media kultur jaringan. Ini adalah contoh gambaran bagaimana contoh ekselon kotiledon yang sudah mengalami proses transformasi dengan perantara bakteri Agrobacterium. Kemudian ada juga ekselon yang kedua, bisa kita pakai daun. Potongan daun yang masih belum matang atau bakal daun muda digunakan sebagai eksplan. Ini kita bisa pakai ini untuk eksplan. Ini adalah contoh eksplan daun sebagai target transformasi. Ada juga kita bisa gunakan sebagai eksplan adalah meristem atau pucuk batang. Kultur meristem itu adalah kultur ujung batang, termasuk meristem di sepanjang daun primordial atau daun yang baru tumbuh dan daun-daun yang muncul. Ini adalah contoh eksplan meristem yang batang sebagai target transformasi. Ada juga kita bisa menggunakan bunga. Bunga, bagaimana kita bisa gunakan potongan bagian tunas bunga secara aseptik, kemudian kita tumbuhkan dalam medium kultur jaringan. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan bunga yang sempurna dan setelah itu didapatkan biji yang matang. Ini contoh eksplan tunas bunga sebagai target transformasi. Kemudian ada juga eksplan yang kelima, yaitu bagian ujung akar yang kita potong dari biji yang sudah mengalami perkecambahan secara aseptik, lalu kita kulturkan pada medium kultur jaringan, yaitu medium yang bernutrisi di bawah kondisi optimum. Ini adalah contoh eksplan rambut akar sebagai target transformasi. Oke, baik. Ini adalah tipe-tipe eksplan yang digunakan dalam kita membuat tanaman transgenik. Ini adalah contoh dari, saya pindahkan dulu. Ini adalah contoh tanaman transgeniknya, misalkan yang ingin kita kembangkan. Maka kemudian eksplan yang kita bisa gunakan adalah sumber bagian manakah dari tanaman tersebut yang kemudian kita bisa tumbuhkan dalam medium kultur jaringan. Contoh misalkan tanaman alfalfa, maka yang kita gunakan sebagai eksplan adalah bagian kalus embrionik. Kemudian untuk barley misalkan kita pakai immature embryo atau bagian mikrospora. Kemudian misalkan untuk tobacco atau tembakau kita gunakan suspensi sel. Untuk semangka misalnya kita bisa gunakan kotiledon dan seterusnya. Oke, dalam kita melakukan pemilihan eksplan atau bagian tanaman yang siap kita kulturkan untuk mendukung transformasi rekayasa genetik tanaman, ada faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi. Yang pertama adalah ukuran dari eksplan. Jadi kita harus paham benar eksplan dikoleksi pada tahap perkembangan dari tanaman yang sehat. Jangan sampai kita kembangkan eksplan dari tanaman yang sakit. Kemudian ukurannya, ukuran eksplannya. Ukuran eksplan yang besar lebih direkomendasikan dibanding dengan ukuran yang kecil. Karena biasanya eksplan yang kecil itu sulit dikulturkan. Dan eksplan yang besar itu dapat memiliki nutrisi yang lebih banyak. Dan ZPT untuk memelihara pertumbuhan dalam kondisi yang aseptik. Kemudian yang ketiga adalah posisi pemotongan eksplan. Bagian yang lebih tinggi pada tanaman sumber eksplan memiliki umur yang lebih muda dibandingkan bagian yang lebih rendah. Jadi kita harus pandai-pandai mencari tahu posisi mana untuk eksplan yang akan kita gunakan, yang kita potong untuk kultur jaringan. Kemudian orientasi eksplan biasanya berupa polar ataupun polar untuk hipokotil dan batang. Bisa juga arah abaksial dan adaksial untuk daun dan kotiledon. Nah, ini juga harus kita pertimbangkan. Kemudian ada faktor genotip juga, genotip eksplan.
Jadi genotip ini juga menentukan genotip itu karakteristik bawaan dari tanamannya tersebut. Itu yang bisa disampaikan tentang kaitannya antara kultur jaringan dengan teknologi rekayasa genetik tanaman. Jadi sekali lagi kalau disimpulkan bahwa teknik kultur jaringan itu mendukung eh, salah satu bagian dari teknik rekayasa genetik tanaman. Jadi ketika kita ingin melakukan rekayasa genetik suatu tanaman dan menghasilkan tanaman transgenik misalkan, maka yang kita lakukan adalah tahapannya dari mulai isolasi DNA, perbanyakan gen target, kemudian penyisipan di vektor cloning, kemudian transformasi atau pemindahan ke eh, sel inang bakteri, misalkan agrobacterium, kemudian pemindahan dari sel inang agrobacterium ke sel target tanaman, dan dalam proses pemindahan dari sel inang agrobacterium ke target tanaman, ini bisa kita gunakan teknik kultur jaringan. Jadi nanti sebelum ditransformasi dari gen target menggunakan agrobacterium ke tanaman, maka kita harus siapkan dulu explannya, explan bagian tanaman yang akan kita gunakan untuk proses transformasi. Bagian tanamannya ada banyak, ada mulai dari daun, kotiledon, dan seterusnya ya, sampai ujung akar. Lalu kemudian di situ eh, bagian tanamannya, eksplannya kita tumbuhkan di dalam medium dengan kandungan nutrisi tertentu dan terkontrol secara aseptik. Lalu kita nanti lihat ketika dia sudah menjadi kalus umumnya. Nah, kalus itu kemudian baru ditransformasi atau misalkan diinkubasi dengan sel bakteri agrobakterium yang sudah mengandung gen target. Lalu kemudian harapannya nanti yang gen target yang ada di dalam agrobakterium itu kemudian dapat pindah atau ditransformasikan ke kalus yang kita targetkan. Lalu kalusnya nanti kita tumbuhkan atau pelihara dalam medium yang aseptik dan sesuai dengan unsur hara yang dibutuhkan. Lalu harapannya nanti kalus tumbuh berkembang menjadi tanaman yang utuh atau planet. Nah, planet ini kemudian kita pindahkan atau kita aklimatisasi eh, ke media atau lingkungan yang baru, yang di situ dia akan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Ketika dia tumbuh, maka kita bisa gunakan berikutnya adalah tahap-tahap seleksi. Misalkan kita bisa, kalau ingin misalkan mengembangkan tanaman transgenik tahan terhadap cekaman logam berat, maka kita bisa gunakan logam berat dimasukkan ke dalam sekitar tanaman itu sehingga tanaman yang tahan terhadap logam berat akan hidup. Nah, di situ kita baru kemudian kembang biakan atau kita budidayakan lebih lanjut tanaman yang memang tahan terhadap cekaman logam berat. Itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Semoga kita berdoa bersama-sama, semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir di Indonesia pun ataupun dunia, dan harapannya kita senantiasa sehat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.